dan lebih sering berkumpul dengan teman-temannya sehingga nilai pelajarannya pun menurun drastis. Tentunya para orang tua tidak akan terima jika nilai pelajaran anak mereka jadi jelek, dan banyak para orang tua yang akan memarahi anak mereka, bahkan cenderung berlebihan. Hal tersebut tentu tidak akan menyelesaikan masalah dan bahkan akan menambah masalah baru. Mulai hari ini, handphone Papa Sita. Enggak, Mama yang pegang. Karena kamu pasti akan kasih ke Nadia lagi. Kok Mama gitu sih, Ma? Iya, ini saya pegang. Dampaknya anak bisa lebih memberontak dan melarikan diri dari rumah. Jangan dijawab, Mama ngomong. Udah, Mama nyebelin. Aku mau pergi aja. Nadia. Pergi aja, silakan pergi. Mah, jangan. Nadia, kemana? Dihadapkan dengan situasi seperti itu, tidak banyak para orang tua yang tahu bagaimana cara menanganinya. Dan para rekan LK3 dituntut harus dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut. Ada Nadia. Iya, Tante. Oh, kok malam-malam tumben? Iya, Nadia boleh nginep di sini kan? Nginep? Ya boleh aja ya, Cak. Nggak masalah. Tapi Mama udah tahu belum? Belum sih, Tante. Kok nggak tahu gimana ceritanya? Iya, soalnya tadi kan Nadia ada sedikit berantem sama Mama sama Papa di rumah. Biasa, Ma, anak muda. Memang anak muda suka berantem. Kenapa? Iya, jadi gara-gara nilai Nadia turun terus Mama Papa marah. Gimana ya? Gitu dong. Ntar kalau misalnya lo nggak bilang, gue yang disalahin sama nyokap lo. Enggak. Kalau gitu, Tante aja deh yang telepon Mama. Ih, jangan Tante, masa ditelepon sih? Jangan Kasih tahu dong. aja, Nadia tidur di sini. Gitu. Ih, nggak mau kalau Tante telepon ya udah Nadia nggak jadi nginep di sini aja deh. Ya sudah. Kalau Nadia nggak setuju, Tante nggak akan telepon deh. Bener ya? Iya, tapi kan harus dikomunikasikan kalau ada masalah sama Mama sama Papa. Nah, kalau saran Tante sih begitu. Tapi kalau Nadia mau ada LK3 namanya ya, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Itu kalau nggak salah ya. Itu tempat curhat, boleh Nadia curhat. Nah, nanti dia juga yang akan menghubungi Mama. Jadi enak gitu, mau nggak? Bisa di sana Tante. Bisa nanti bisa Tante telepon ya. Nadia nanti bisa ke sana. Boleh diantar Ica juga ya, sayang ya? Iya, Ma. Iya. Oke deh. Kalau malam ini Nadia memang mau tidur sini, bikin Nadia tenang, ya sudah tidur sini ya. Nggak apa-apa Tante. Nggak apa-apa ya. Oke. Baik-baik ya. Makan dulu, sudah makan belum? Sudah. Nah, ya sudah. Yaudah ya, Tante tinggal ya. Makasih ya Tante. Ya. Jadi malam ini lo nginep di sini. Iya. Misalnya aja sih. Ini lucu deh videonya, buka deh. Dan sebelum melanjutkan lebih dalam, pada tutorial ini kita akan fokus terhadap tahapan awal penanganan, yaitu tahapan konseling. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan mamanya Nadia. Iya betul. Ini dengan siapa ya? Ini mamanya Ica. Malam ini Nadia ingin tidur di rumah katanya di sini. Iya, tadi sempat curhat juga tentang masalahnya dengan ibu dan bapak katanya. Tadi saya menyarankan kalau tidak berani berkomunikasi sama mama sama papa, saya menyarankan untuk ke LK3. LK3 apa ya, Bu? Tahapan ini penting untuk dibangun agar klien mau terbuka dan membicarakan masalahnya. Silahkan, Mas.
Nadia apa kabar? Baik. Ica apa kabar? Baik. Oke. Jadi ini Ica nemenin Nadia. Iya. Oke. Nadia tadi sama Ica kesini jauh nggak rumahnya dari sini? Lumayan. Lumayan ya. Dari mana? Dari arah mana tadi? Aku dari Kampung Rambutan. Barengan tadi ya, Iya. Nadia. Oke. Saya boleh tahu kesini kalau Nadia ini saudaranya Ica atau teman atau bagaimana? Ica teman saya. Oh, teman. Iya. Nemenin kesini ya. Oke. Kalau Nadia nggak keberatan, boleh saya bicara berdua dengan Nadia? Gak apa-apa. Ica tunggu di ruang tunggu. Nadia tidak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, Nadia bisa tunggu dulu ya di ruang tunggu ya. Masalah ini, konselor mulai menanyakan beberapa pertanyaan. Kapan permasalahan itu muncul? Apa dampak bagi diri klien dan orang terdekat? Upaya apa saja yang sudah dilakukan dan seberapa efektifkah upaya tersebut? Selain itu, konselor juga menggali latar belakang klien itu tersendiri. Oke, Nadia. Jadi bisa cerita kenapa kamu bisa sampai di sini? Jadi gini, sebelumnya aku boleh nyadar. Boleh, silakan. Jadi gini loh Mbak, beberapa hari ini aku nggak pulang ke rumah. Aku nginep di rumahnya Ica. Oke. Karena aku lagi ada sedikit masalah sama mama aku. Karena nilai-nilai aku turun dan mama tuh marah besar. Dan yang aku nggak suka itu, mama itu nyalahin kegiatan aku yang suka latihan paskibra, lomba paskibra, dan aku dibilang sering main sama temen-temen. Padahal menurut aku bukan itu penyebab aku turun nilai-nilainya. Oke. Kalau menurut kamu, kenapa nilai-nilainya bisa turun? Jadi menurut aku itu nilai-nilai aku turun ya karena emang semakin lama pelajaran itu emang semakin susah dan pemahaman aku jadi butuh lebih ekstra dan aku belum sampai mampus menguasai segala seluruhnya itu. Oke, memang sulit ya pelajarannya Iya. ya berarti. Oke. Lalu kalau paskibra itu memang jadwalnya seperti apa kalau boleh tahu? Jadwalnya itu sih emang hampir setiap hari sih latihan sehabis oke. pulang sekolah. Hampir setiap hari ya. Iya. Oke. Kalau kamu melihat kan pelajarannya sulit ya tadi Nadia bilang ya. Biasanya Nadia bagaimana Nadia membuat supaya pelajaran itu tidak terasa sulit lagi, jadi lebih paham. Supaya lebih paham biasanya Nadia apa yang Nadia lakukan? Biasanya sih Nadia nanya ke teman yang lebih pintar Oke. biar lebih tahu gimana sih sebenarnya caranya tuh apa. Kenapa bisa Nadia nggak bisa ngerti. Oke, nanya sama teman ya. Oke. Lalu kalau dari mama atau papa sendiri yang bilang bahwa oh ini gara-gara paskibra gitu, biasanya Nadia bilang apa sama mereka? Ya otomatis aku bilang bukan karena paskibra maaf Pak. Jadi sebenarnya ini aku menganggap paskibra ini benar-benar kegiatan positif aku karena aku bisa mengisi waktu kosong aku dengan latihan, dengan lomba, dan menurut aku itu benar-benar positif dibandingkan aku yang cuma main, nongkrong di mall. Jadi aku dengan latihan di paskibra, tapi mama sama papa tuh benar-benar nggak bisa nerima itu dan benar-benar nggak ngasih aku waktu untuk ngejelasin secara keseluruhan itu ke mama papa. Mereka langsung benar-benar yang menilai itu nggak bagus. Nilai aku jadi turun gara-gara paskibra. Dan itu aku jadi sebel karena mama tuh nggak mau ngerti sama papa. Jadi mama sama papa kamu benar-benar nggak ngerti bahwa itu sebenarnya sesuatu yang sangat kamu senangi dan itu sebenarnya bukan penyebab nilai kamu yang menurun itu, begitu ya. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi kamu di sekolah memang senang sekali mengikuti paskibra ya, itu sesuatu yang kamu enjoy, kamu senangi. Kemudian kadangkala memang kesulitan ketika ada
jadwal paskibra yang sangat padat dan juga ada tugas-tugas sekolah yang menumpuk juga gitu ya, banyak. Kadangkala Nadia merasa kesulitan, tapi Nadia sudah berusaha untuk misalnya menyicil supaya tidak terlalu banyak lagi tugas seperti itu ya kira-kira ya. Dan Nadia merasa sebel ya, merasa tidak senang karena mama dan papa di rumah tidak mendukung kegiatan paskibra Nadia seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau mama dan papa biasanya bagaimana mereka menanggapi kegiatannya Nadia yang tadi kan hampir setiap hari ya ada latihan paskibra seperti itu. Bagaimana biasanya mama dan papa responnya kepada Nadia? Respon mama sama papa itu jarang banget baik. Mama itu selalu marah-marah ke aku, katanya ngapain sih latihan-latihan terus, itu tuh nggak guna, kayak gitu. Kalau mama bilang seperti itu, apa yang Nadia rasakan? Ya marah lah, justru itu aku merasa seneng, tapi malah dimarah-marahin sama mama. Dia tuh nggak mau ngerti, nggak bisa ngerti kalau aku tuh anaknya tuh seneng ikut itu. Kalau papa bagaimana? Kalau mama kan kelihatannya tidak menyetujui kegiatan kamu ya. Kalau papa seperti apa? Papa juga sama aja begitu. Papa nggak tahu apa-apa, pulang kerja ngeliat nilai aku kayak gitu langsung marah-marah. Padahal dia nggak tahu kan gimana anaknya, gimana keseharian anak-anaknya juga dia nggak tahu. Karena papa setiap hari bekerja ya. Iya. Oke. Kalau Nadia di rumah berapa bersaudara? 2. Dua ya, Nadia dan adik atau kakak? Kakak. Kakak ya. Kalau Nadia di rumah berarti ada kakak, mama dan papa. Ada yang paling dekat dengan Nadia? Yang paling dekat itu cuma Ica, teman Nadia. Oke, jadi Nadia merasa lebih dekat dengan Ica daripada keluarga gitu ya. Oke, sambil Nadia cerita, boleh saya catat? Boleh. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Nadia merasa kurang didengarkan gitu ya, sama orang tua, baik dari mama dan papa juga seperti itu. Oke. Dan yang harus dihindari dalam penggalian masalah oleh seorang konselor adalah konselor menghindari sikap bersimpati kepada klien, tidak fokus, terkesan terburu-buru dalam menghadapi klien. Konselor juga perlu menghindari sikap terlalu cepat menasehati klien, terlalu terburu-buru ingin cepat menyelesaikan masalah, sikap interrogatif ataupun sikap memasukkan nilai keyakinan kepada klien. Bagaimana rekan-rekan profesional LK3? Mudah dipahami? Jika sudah melewati tahapan penggalian masalah, selanjutnya kita masuk ke tahapan terakhir dalam konseling. Tahapan selanjutnya dalam konseling yaitu tahapan pengambilan keputusan. Di mana tahapan pengambilan keputusan seorang konselor harus bisa memfasilitasi klien untuk memikirkan alternatif dan mengajak klien untuk menganalisa sisi positif dan negatif dari keputusan yang akan diambil oleh klien, serta mendiskusikan langkah untuk antisipasi sisi negatif keputusan. Jadi tadi dari pembicaraan kita dapat disimpulkan bahwa masalahnya adalah orang tua kamu merasa dan kamu juga merasa bahwa nilai di sekolah menurun dan kamu juga kadangkala ada kesulitan membagi waktu ketika ada latihan paskibra dan juga untuk membagi tugas, membagi waktu untuk melakukan tugas-tugas sekolah. Dan selain itu memang tugas-tugas di sekolah juga sudah mulai, pelajaran-pelajarannya sudah mulai meningkat gitu ya kesulitannya. Oke, kalau melihat masalah seperti itu dan sekarang kan Nadia dalam kondisi lari dari rumah ya, pergi dari rumah. Menurut Nadia, apakah hal ini membantu penyelesaian masalah yang Nadia hadapi? Sebenarnya sih menurut Nadia, Mama bakalan lebih marah sama Nadia. Jadi menurut kamu efeknya malah jadi lebih marah ya, Mama ya? Apakah itu bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah? Enggak sih Mbak, cuma waktu itu aku karena udah bener-bener sebel banget, makanya aku mendingan pergi aja di rumah. Oke, jadi emang udah karena kesel ya sama orang tua. Oke, jadi